Shalom dan selamat beribadah. Selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur untuk kebaikan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan kami berdoa khusus untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah pikiran kami, agar firman Tuhan yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Urapi hamba-Mu yang hina ini, pakai setiap perkataan bibir lidah hamba-Mu, agar kami yang mendengarnya, kami juga diberkati ya Tuhan, kami juga dikuatkan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Dan saya bacakan firman Tuhan berkata seperti ini, jemaat bisa melihat dalam Alkitab masing-masing. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung belayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Napoles. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama dari bahagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan yang kita baca tadi itu merupakan perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Kita melihat dalam pasal yang ke-15, Rasul Paulus memulakan misi perjalanan misinya. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-16 bagaimana dia berjalan dari sebuah tempat yang bernama Troas. Nah saudara, pada pagi hari ini, saya mau supaya kita belajar satu tema yang cukup istimewa, yang bertemakan penuhi panggilanmu. Saya yakin dan percaya saudara saya kasih, bukan saja saya, tetapi kita semua jemaat Tuhan, apapun pelayanan kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Tidak semestinya saudara panggilan itu menjadi seorang penginjil, menjadi seorang padri, atau menjadi seorang waden jemaat. Saya percaya kita memiliki panggilan kita masing-masing. Ini yang harus saudara tanamkan dan perhatikan baik-baik. Kita ada panggilan kita masing-masing. Tidak semua akan jadi pengajar menurut firman Tuhan. Tidak semua akan menjadi pendeta. Tidak semua akan menjadi hamba Tuhan. Tetapi saya yakin percaya ada panggilan-panggilan tertentu di mana di dalam panggilan itu sebenarnya Tuhan sedang memanggil kita untuk pelayanan tertentu. Jangan pikir bahwa kita seorang tukang sapu di gereja inilah panggilan yang paling buruk dalam pelayanan saya. No, saudara. Melalui pembacaan kita firman Tuhan yang kita mau bacakan, kita mau pelajari pada pagi hari ini, semua panggilan-panggilan Tuhan itu adalah panggilan-panggilan ilahi. Katakan panggilan ilahi dari Tuhan.
Makanya di dalam petikan ini kita melihat bagaimana ada panggilan daripada Tuhan kepada Paulus dan murid-muridnya, rekan-rekan yang lain untuk melayani di suatu tempat. Dan mereka mengikutinya. Makanya tema firman Tuhan, penuhi panggilanmu. Kita melihat saudara yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Apa pelayanan saudara? Bagi jemaat yang tidak ada mungkin berkata, saya tidak ada pelayanan di gereja. Saya yakin percaya setiap kita ada panggilan-panggilan kita tersendiri. Untuk melihat gereja kita terus bertumbuh. Untuk melihat jemaat kita terus bertumbuh. Ada 3 perkara saudara, melalui cerita ini, melalui petikan ini, yang harus kita respon tentang panggilan Tuhan di dalam pelayanan kita. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil, bukan manusia. Panggilan manusia itu boleh terhenti, tapi panggilan Tuhan dia akan terus berseru itu. Mungkin bukan saja di dalam pikiran kita, bahkan dalam hati kita. Panggilan Tuhan itu ada banyak cara. Di dalam petikan ini, panggilan Tuhan itu dinyatakan melalui sebuah penglihatan. Memang tidak mudah saudara bagi semua orang itu boleh mendapat karunia penglihatan. Tapi jangan pikir bahwa saya tidak ada karunia penglihatan berarti saya tidak ada panggilan. Tidak saudara. Paulus diberikan sebuah penglihatan. Dan penglihatan itu menjelaskan bahwa dia harus pergi ke sebuah kota, ke sebuah tempat yang bernama Makedonia atau Makedonia. Dia melihat ada seorang yang berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan yang memanggil, bukan manusia. Dan kalau Tuhan yang memanggil saudara, kita harus berusaha untuk merebut kesempatan itu, untuk melayani Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan. Nah kalau kita lihat dalam ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan. Dengar baik-baik saudara. Mencari kesempatan. Selalu mencari kesempatan untuk melayani, bukannya menolak kesempatan. Ada ramai orang yang saya lihat bila ada panggilan tapi menolak panggilan, menolak kesempatan untuk melayani. Nah saudara yang saya kasih, kita harus bersama-sama tanamkan di dalam hati kehidupan kita bahwa kalau ada panggilan, ingat, itu Tuhanlah yang memanggil. Apapun tugas, apapun pelayanan kita saudara, apakah kita seorang worship team, pelayan jemaat atau apa saja, dimanapun pelayanan, apapun bidang pelayanan kita, ingat saudara bahwa itu semua adalah panggilan daripada Tuhan. Dan panggilan itu adalah panggilan ilahi. Sama ada urgent atau mungkin ada delay, ingat itu adalah panggilan ilahi. Dan kita harus berusaha mencari kesempatan untuk memenuhi panggilan yang datang daripada Tuhan, untuk melayani Dia. Kita melihat, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, mari lihat di sekeliling kita. Mari lihat di gereja kita. Jangan kita berpeluk tubuh. Ada banyak pelayanan di gereja kita yang perlukan orang-orang untuk melayani. Ya. Bahkan saya mau katakan melayani dengan penuh kerelaan hati. Melayani dengan penuh sukacita. Dan ingat, ini adalah panggilan Tuhan. Mungkin saudara dipanggil untuk membuka sebuah sel yang baru. Ingat, itu panggilan Tuhan. Harus ada kesempatan, harus mencari kesempatan sungguh-sungguh. Mungkin saudara dipanggil untuk mendoakan sesuatu. Ingat, itu panggilan Tuhan, bukan panggilan manusia. Kalau panggilan manusia, kadang-kadang kita boleh tunda-tunda. Tapi panggilan Tuhan itu adalah panggilan ilahi. Perhatikan baik-baik kehidupan kita. Mungkin Tuhan sedang memanggil saudara untuk satu pelayanan. Dan poin yang kedua saya ingin katakan di sini, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti memimpin. Dia tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Tapi pada waktu Tuhan memimpin kita untuk memenuhi panggilannya,
Pasti ada banyak liku-liku di dalam perjalanan pelayanan kita. Tidak semua pelayanan kita itu lurus dan cantik. Tidak selalunya kita melayani di jalan yang berspal. Ada masa kita berjalan di berbatu-batu, berduri. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memimpin Paulus dan murid-muridnya yang lain untuk pergi ke Makedonia. Saya baca dalam ayat yang ke-11 hingga 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung belayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Napolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Dengar baik-baik. Perjalanan Paulus ini bukan perjalanan yang mudah, saudara. Hanya sebuah penglihatan. Bukan macam sekarang ada surat, ada WhatsApp, ada telepon. Kau pergi ke sana, ada orang di sana yang memerlukan pelayanan, ada orang yang sakit, kau pergi di sana. Itu senang bukan? Kita tahu bahwa ada telepon. Tapi pada waktu panggilan yang Paulus terima ini, itu panggilan melalui apa? Sebuah penglihatan. Tapi mereka tunduk dan taat kepada panggilan Tuhan. Dan Tuhan memimpin mereka. Dan perjalanan mereka itu bukan senang, saudara. Firman Tuhan berkata mereka bertolak dari Troas. Dari Troas dan mereka langsung belayar. Belayar naik apa? Naik kapal. Di laut. Ke Samotrake. Sudah selepas itu dikatakan, dan keesokan harinya tibalah kami di Napolis. Napolis itu sebuah daratan. Dari Troas singgah bermalam di Samotrake, sebuah pulau, masih di laut, dan keesokan harinya mereka meneruskan perjalanan sampai ke Neapolis. Neapolis sebuah daratan. Di situ kami, ayat ke-12, ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Saudara yang saya kasih, perhatikan bagaimana pimpinan Tuhan terhadap Paulus dan rekan-rekan yang lain. Mereka bermula daripada jalan darat, naik kapal ke Samotrake, melalui laut, kemudian berjalan kaki dari Napolis ke Filipi, berjalan kaki. Saudara, hanya sebuah panggilan, karena mereka yakin Tuhanlah yang memimpin, saudara. Dikatakan lagi, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai. Ternyata saudara, di kota Filipi ini tidak ada tempat ibadah. Dalam kebiasaannya orang Yahudi ini beribadah di sebuah rumah ibadah yang dipanggil sinagog. Nah, dengar baik-baik saudara. Kelayakan untuk sebuah kota membina sebuah rumah ibadat atau sinagog ini, saudara, sekurang-kurangnya harus ada 10 orang laki-laki. Laki-laki, bukan perempuan. Kalau ada 10 orang perempuan, mereka tidak layak membuat sebuah sinagog atau rumah ibadah. Tapi di kota Filipi ini ternyata mungkin tidak ada laki-laki di sana, orang Yahudi, ataupun kurang daripada 10 orang Yahudi. Sehingga di kota itu tidak ada rumah ibadah. Tidak tahu bagaimana laki-laki mereka. Mungkin masih Aramaitis, sebab sekarang ini musim perayaan keamatan ya. Baik, saya cuma mengambil contoh saja. Tapi ternyata untuk sebuah panggilan, Paulus dan kawan-kawannya terpaksa menyusur sungai. Saudara dengar baik-baik. Mereka bermula dengan laut, singgah di Samotrake. Keesokan harinya mereka meneruskan pelayaran sampai ke Neapolis, berjalan kaki ke Filipi. Sampai di Filipi mereka harus menyusuri sungai hanya untuk mencari jiwa-jiwa rumah ibadah. Karena apa? Panggilan dan pimpinan Tuhan. Kita lihat di sini, saudara, ada banyak perjalanan yang berliku-liku yang dilalui oleh Paulus. Ada banyak perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup jauh. Bukannya 1-2 kilometer, saya percaya ini semua ratusan kilometer mereka harus berjalan. Tapi dengar baik-baik, pada waktu kita memenuhi panggilan Tuhan, Tuhanlah yang memimpin. Dan saya mau katakan, saudara, tidak perlu ragu.
Sungguh pun di dalam pelayanan saudara ada banyak cabaran, ada banyak dugaan, ada banyak rintangan di dalam pelayanan saudara. Saudara pembaca Alkitab pun mungkin saudara mengalami banyak tantangan sekalipun. Yakin, percaya. Sungguh pun melalui laut, darat, dan sungai seperti Paulus, Tuhan tetap memimpin. Haleluya saudara. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ini yang menjadi kekuatan kita saudara. Saya teruskan. Mereka menyusur sungai tepi dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga dari situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Ternyata saudara, apabila mereka keluar dari kota Filipi untuk mencari rumah ibadat, menyusuri sungai, mereka menemukan sebuah tempat ibadat di tepi sungai. Dan mereka lihat di sana semua perempuan-perempuan. Tidak tahu di mana laki-lakinya. Coba kita cek gereja kita saudara. Perhatikan gereja di mana di paroki kita. Siapa yang paling ramai? Laki-laki kah perempuan? Kalau kita lihat di sini, yang paling ramai itu perempuan. Dan saya mau katakan di sini saudara, seperti yang saya katakan pada beberapa minggu yang lalu, kebiasaannya orang Yahudi ini, perempuan itu selalu kelas yang kedua. Bayangkan saudara, Paulus berjalan begitu jauh untuk memenuhi sebuah panggilan. Dan akhirnya mereka menemukan hanya sekumpulan perempuan yang kelas kedua, bukan kelas pertama. Tapi mereka yakin, percaya, inilah panggilan Tuhan. Kadang-kadang saudara, di dalam pelayanan kita, lain yang kita impikan, lain yang kita harapkan, lain yang terjadi. Lain yang kita pikirkan berlaku, tapi lain yang terjadi. Lain yang kita ingin lakukan, tapi Tuhan berkata, ini yang kamu lakukan. Kadang-kadang dalam pelayanan kita, saudara, tidak sama seperti yang kita mau. Kalau saya seorang Paulus, saya akan berpikir seperti ini. Begitu jauh saya melayani, begitu jauh saya berjalan, dan akhirnya Tuhan membawa saya bertemu hanya kepada sekumpulan perempuan di rumah ibadah. Setelah saya melalui darat, laut, dan sungai, saya hanya menemukan kumpulan ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, pada waktu Paulus berbicara, tidak dinyatakan berapa orang perempuan yang ada di dalam tempat itu. Tapi ternyata disebut hanya satu saja yang bertobat. Siapa? Lydia. Wow. Sebuah perjalanan yang jauh. Dan akhirnya mereka hanya menemukan satu orang yang bertobat. Lydia. Saudara yang saya kasih, perjalanan, pelayanan kita itu memerlukan kesabaran, kesungguhan, dan komitmen. Haleluya saudara yang saya kasih. Saya mau bertanya kepada saudara jemaat, sudah berapa jauh, berapa lama pelayanan kita? Ingat saudara, Tuhanlah yang memimpin. Sungguh pun pelayanan kita itu berbanyak liku-liku. Kita mungkin telah menemukan pahit, manis, tawa, dan tangis di dalam pelayanan kita. Tetaplah penuhi panggilan. Tetap penuhi panggilan. Karena ini Tuhan yang memanggil. Tuhan berjanji akan memimpin. Dan poin yang ketiga, Dia bukan saja memimpin, tapi Tuhanlah yang bekerja. Kalau saya baca dalam ayat yang ke 14 dan 15 berkata seperti ini. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara dengar baik-baik. Tuhan yang memanggil, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang bekerja. Tugas kita layani saja. Jangan kita ambil tugasnya Tuhan. Tugas Tuhan itu adalah bekerja di dalam petikan ini. Tuhanlah yang membuka hati Lydia untuk menerima kebenaran Injil. Di dalam pelayanan kita, saudara, jangan kita ambil tugasnya Tuhan, jangan kita ambil peranan Roh Kudus yang bekerja. Tugas kita melayani. Imani dan percaya di dalam pelayanan kita itu, Tuhan
pasti bekerja. Sama ada pekerjaan Tuhan itu kita boleh lihat dengan cepat atau lambat, imani itu saudara, Tuhan pasti bekerja. Di dalam ketika ini kita melihat bagaimana cuma satu orang saja yang terima Tuhan, yang percaya. Siapa? Lydia. Tapi itu adalah satu buah pekerjaan yang Tuhan telah tunjukkan, yang Tuhan telah lakukan lewat pelayanan siapa? Paulus dan rekan-rekannya. Saya teruskan saudara. Sesudah ia dibaptis, ayat ke-15, bersama-sama dengan seisi rumahnya, dari satu orang, rupanya akhirnya seluruh keluarganya itu dibaptis. Ingat saudara, Alkitab mencatat bahwa baptisan adalah lambang pertobatan. Berarti melalui Lydia, seisi rumahnya telah bertobat. Walaupun waktu khotbah waktu itu hanya satu orang saja yang percaya pada waktu itu, Lydia saja. Saudara, mungkin dalam pelayanan kita memikirkan kita mau ada ramai orang yang percaya. Ada ramai orang yang mungkin kita bilang, saya mau supaya lewat pelayanan saya semua orang diberkati. Saudara, Paulus melayani cuma satu yang percaya. Tapi bersyukurlah saudara, karena Tuhan boleh bekerja di dalam pelayanan kita. Tuhan boleh bekerja dalam pelayananmu saudara. Apapun pelayanan kita, percaya dengan yakin, Tuhanlah yang bekerja. Panggilan Tuhan itu penuhilah saudara. Penuhilah panggilan Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Rebut peluang. Apa juga pelayanan itu tujuannya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Walaupun saudara hanya seorang pelayan jemaat, pelayanan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita tidak tahu saudara, kalau kita memenuhi panggilan pelayanan. Yang penting kita yakin bahwa apabila kita tahu Tuhan memanggil, kita percaya juga Tuhanlah yang memimpin, dan kita percaya Tuhanlah yang bekerja. Saya persembahkan firman Tuhan ini kepada semua jemaat yang mendengar. Kalau ada di antara jemaat yang memang mendengar panggilan Tuhan, mungkin bukan menjadi hamba Tuhan sepenuh masa, mungkin ada panggilan-panggilan tertentu dalam kehidupan saudara yang Tuhan tuntut itu. Dengar baik-baik saudara, penuhi panggilan itu. Rebut kesempatan untuk melayani. Selagi ada kesempatan, melayanilah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang mendengarnya. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mendengar panggilan Tuhan untuk melayani, mungkin bukan seorang hamba Tuhan, mungkin pelayanan tertentu di gereja, jamahlah hati mereka Tuhan. Teguhkan panggilan mereka. Karena kami yakin pada bukan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, menteraikan, tanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Bukan saja mendengar, tapi kami melakukannya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan.